Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novira Damayanti Rahma dengan NIC JP093, perwakilan dari kelompok 4 yang akan memandu tentang jalannya simulasi skenario modul inventory, di mana simulasi ini akan dijelaskan dan dilakukan oleh saya dan teman-teman saya dari kelompok 4. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ahmad Asri Fadila dengan JP027. Lalu ada Tuti dengan JP113. Dan saya sendiri, Novira dengan JP093. Lalu ada Kyumi JP096. Dan yang terakhir ada Wike dengan JP116. Nah, lalu di sini terdapat table of contents atau seperti daftar isi yang dimana merupakan poin-poin dari bahasan kami nantinya serta urutan yang akan kami bahas. Yang pertama terdapat overview yang merupakan penjelasan dari sebuah perusahaan yang kami dapat dan skenario-nya. Lalu yang kedua terdapat IT staff 1, lalu ada IT staff 2, admin inventory, supervisor, dan supervisor 2. Di mana poin-poin tersebut akan menjelaskan job desk serta simulasi dari peranan masing-masing yang sudah didapat. Lalu di sini ada yang pertama yaitu overview, di mana akan dijelaskan company profile yang kelompok kami dapat, yaitu company profile-nya PT Ametis, di mana PT ini bergerak di bidang penjualan furnitur perkantoran seperti meja, lemari, hingga lampu perkantoran. Lalu di sini terdapat detail informasi dari PT Ametis seperti nama, alamat perusahaan, lalu nomor telepon, email, serta alamat website. Lalu di sini juga tertera sebuah bank dari PT Ametis dan nomor akunnya. Lalu berikutnya adalah skenario yang kelompok kami dapat, di mana pada suatu hari PT Ametis sedang melakukan inventory adjustment yang dilakukan oleh admin gudang atau admin inventory. Lalu pada saat yang sama, pada bidang manufaktur, PT Ametis juga dilakukan update stok. Selain itu, PT Ametis juga meminta karyawannya untuk melakukan print out hasil inventory adjustment, report stock, report location, dan report stock moves. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang berada pada peran IT staff 1. Dijelaskan dari company profile PT Ametis. Selanjutnya adalah IT staff, di mana peran IT staff pada kelompok kami terdapat dua, yaitu staff IT 1 dan staff IT 2, di mana perbedaannya hanya terletak dalam tugas dari IT staff tersebut saja. Langsung saja untuk pengertian dari IT staff, yaitu seseorang yang dimana perannya sangat penting, terutama dalam melakukan tugas sebagai admin dalam bidang IT atau komputer. Nah, untuk tugas IT staff pada IT staff 1 di kelompok kami yaitu melakukan pembuatan user atau akun baru di software Odoo 16 dan melakukan pengaturan hak akses serta konfigurasi hak akses tersebut. Lalu untuk yang ke IT staff yang kedua memiliki tugas untuk pembuatan warehouse atau nama gudang baru dan juga lokasi penyimpanan barang baru pada modul inventory yang digunakan oleh PT Ametis menggunakan software Odoo 16. Lalu langsung saja untuk simulasi dari IT staff 1, yaitu membuat user baru dan mengkonfigurasikannya. Untuk langkah yang pertama, membuat tabel atau file
berupa kolom nama, lalu email untuk login, password, dan juga role dari nama-nama tersebut. Lalu kemudian di sini juga tertera dari security matrix-nya untuk misalkan saja Adi sebagai staf IT 2 yang dimana memiliki hak akses sebagai administrator pada modul inventory dan modul purchase pada software Odoo 16 yang digunakan oleh PT Ametis. Dan berikut adalah pembuatan user baru menggunakan import data melalui file Excel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sebelum itu saya sudah melakukan login pada database Odoo yang digunakan oleh pusat dari PT Ametis. Sini langsung saja kita klik icon home menu, lalu langsung pilih menu settings, lalu klik manage user. Nah, lalu di sini untuk membuat user baru, langsung bisa melakukan klik new. Namun di sini kita membuat user barunya lebih dari satu, jadi menggunakan import data. Jadi melalui klik tab favorites, lalu klik import records. Nah, lalu di sini kita klik upload file. Kita pilih file Excel yang sebelumnya sudah dibuat, berisikan nama-nama dan email dari akun baru tersebut. Setelah melakukan upload file, maka akan ditampilkan detail dari kolom-kolom yang ada di file kita tadi. Seperti ada kolom nama, email untuk login, lalu password, dan juga role. Lalu di sini kita langsung saja melakukan klik tes untuk mengecek apakah data tersebut error atau tidak. Nah, ini datanya error karena sebelumnya sudah dibuat nama yang sama seperti nama yang akan kita import. Lalu jika data ini tidak ada masalah, langsung saja kita klik import. Lalu langsung saja kita menuju langkah-langkah berikutnya, yaitu setting dan konfigurasi hak akses dari masing-masing akun. Contohnya saja dari user CP093, yaitu Lita, yang dimana Lita berperan sebagai admin inventory. Di sini kita langsung saja mengatur hak akses user Lita untuk inventory pada bidang administrator. Nah, apabila sudah, di sini kita langsung klik action, lalu klik change password untuk membuat password pada admin Lita. Maksud saya pada user Lita. Lalu klik change password. Mungkin sekian dari penjelasan untuk import user dan juga melakukan konfigurasi dan pengaturan hak akses pada akun baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Asep Nur Fadila dengan ID CP027. Saya ingin mempresentasikan untuk membuat warehouse dengan saya sendiri sebagai jabatan staf IT 2. Pertama kita akan play inventory, kemudian pilih configuration, kemudian klik warehouse. Sejak kita klik new untuk membuat warehouse baru. Oke, di sini kita pilih PT. Di sini diubah namanya menjadi PT Ametis ya teman-teman. Baik, PT Ametis 04 dengan short name AM04 ship. Kemudian kita ininya coba lagi di PT Ametis agak ya Ametis
4. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita klik warehouse. Kita akan lihat teman-teman, PT Amatis warehouse. San Francisco. Oke, ini dia teman-teman, sudah jadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat location ya teman-teman. Kemudian kita pilih ke setting operation. Inventory configuration, kemudian klik location. Oke, di sini sudah ada teman-teman. AM stock platelets. Oke, di sini kita ubah teman-teman jadi WH STCK log. Oke, kita lihat location. Log 04. Kita simpan. Location. Oke. Untuk locationnya sudah jadi teman-teman. Kurang selanjutnya tutorial akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya Novira dengan CP 093 yang dimana akan menjelaskan peran berikutnya yaitu sebagai admin inventory. Lalu apa sih admin inventory itu? Admin inventory adalah seorang yang memiliki tugas dalam bidang inventory atau bidang pergudangan dari sebuah perusahaan. Nah, pada UDU 16 ini disediakan modul inventory yang berguna untuk mengelola barang-barang ataupun stok barang yang ada di gudang dari perusahaan PT Ametis. Lalu untuk tugas admin inventory sendiri menyesuaikan dengan skenario yang didapatkan oleh kelompok kami, yaitu melakukan pembuatan inventory adjustment yang dimana bisa dikatakan pengelolaan stok barang. Jadi seperti memperbarui jumlah stok pada barang yang ada. Dan selain itu, admin inventory juga bisa bertugas melakukan pengawasan stok barang hingga dapat juga membuat produk baru dalam sebuah inventory atau sebuah pergudangan. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama, di sini eh, langsung saja saya membuat produk baru, jadi membuat list new product untuk ditambahkan kepada modul inventory yang ada dalam software UDO 16 yang digunakan juga oleh perusahaan PT Ametis. Nah, di sini list barang tersebut berupa tabel yang berisikan external ID, nama produk, tipe produk, lalu internal reference, sales price, dan cost dari barang tersebut. Nah, untuk produk type sendiri haruslah storable product karena untuk uh, untuk mempermudah inventory adjustment atau gunanya storable product yaitu barang yang bisa diperbarui lagi stoknya. Nah, lalu berikutnya saya juga membuat tabel untuk list yang akan dilakukan sebagai inventory adjustment.
seperti ini, terdiri dari produk, nama produk, lalu location ini adalah tempat produk tersebut berada, lalu terdapat counted yang dimana jumlah produk tersebut, lalu ada unit of materials yang dimana berupa units. Lalu setelah itu kita langsung saja pada simulasi untuk pembuatan inventory adjustment. Nah, yang pertama di sini saya sudah melakukan login pada Udo 16 eh, dengan akun sebagai CP093 Lita yang bertugas sebagai admin inventory. Langsung saja kita klik home menu, lalu kita pilih modul inventory. Nah, lalu di sini kita klik operations untuk sebelumnya untuk yang tadi saya akan menambahkan produk baru terlebih dahulu. Lalu kita klik menu produk. Nah, gunanya untuk membuat produk baru ini agar eh, terdapat perbedaan dari produk divisi lain. Lalu di sini kita langsung saja eh, klik favorites, lalu langsung klik import records, kemudian langsung saja upload file. Nah, di sini tadi saya sudah membuat data tabel berupa format Excel. Ini produk template. Nah, di sini akan muncul detail dari produk yang sudah saya buat tadi, seperti kolom-kolomnya, seperti external ID, nama, product type, lalu internal reference, sales price, dan cost. Nah, apabila terlihat tanda everything seems valid, maka file ini sudah tidak bermasalah. Lalu langsung saja klik import. Nah, apabila sudah berhasil untuk mengimport nama-nama produk tadi, akan ditampilkan pada menu produk seperti ini untuk produk barunya. Saya tadi menggunakan internal reference dengan awalan INV04, lalu langsung saja saya klik INV04, muncul seperti ini. Terdapat produk name, internal reference, siapa yang membuat, dan lain-lain. Lalu di sini saya langsung saja melanjutkan untuk pembuatan inventory adjustment dengan melakukan klik operations, lalu klik inventory adjustment. Nah, di sini caranya kurang lebih sama seperti tadi. Jadi untuk datanya saya menggunakan yang tabel inventory adjustment ini berupa file berformat Excel seperti pada pembuatan produk baru. Lalu di sini saya langsung saja klik favorit, lalu klik import records, lalu klik upload file. Lalu saya tadi memberi nama buku 1. Nah, akan ditampilkan detail dari file kita seperti ini. Ada kolomnya yaitu produk, lokasi, content yang dimana banyaknya dari barang tersebut. Lalu kita tes dulu untuk memastikan apakah valid atau tidak. Lalu di sini langsung saja kita klik import. Nah, apabila sudah berhasil, akan terlihat 13 record successful. Lalu di sini kita mencari barang yang sudah kita lakukan inventory adjustment tadi. Nah, di sini sudah terlihat untuk barang-barangnya seperti
ini. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dan simulasi untuk inventory adjustment dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan peran berikutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya dengan CP113 sebagai supervisor 1. Nah, di sini supervisor merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan stok barang dan pengaturan persediaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dan adapun tugas dari seorang supervisor itu yang pertama itu memvalidat dan juga membuat print labels inventory adjustment. Oke, kita langsung aja dilanjut ke langkah selanjutnya sebagai supervisor. Nah, oke, di sini kita akan login terlebih dahulu ke user Sunny, yaitu sebagai supervisor. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil login ke Odo-nya menggunakan akun Sunny sebagai supervisor. Nah, selanjutnya di sini saya ke fitur inventory. Kemudian kita klik. Kemudian ke operation, kemudian ke sub menu inventory adjustment. Nah, oke, di sini saya sebagai supervisor akan mencari produk-produk tadi yang sudah dibuatkan oleh admin inventory. Nah, selanjutnya nanti saya akan menyesuaikan dahulu produk-produk tersebut sesuai dengan permintaan. Nah, oke, kita cari. Nah, oke, di sini ada Office Design Software. Untuk WOM-nya yaitu ada 11 unit dan itu sesuai dengan permintaan. Nah, oke, jika di sini kita sudah selesai atau memang sudah sesuai ya untuk quantity ini, maka kemudian kita langsung aja print labels. Nah, di sini kita isi quantity-nya, kemudian kita klik confirm. Oke. Dan nanti akan terunduh di bawah sini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah corner desk right sheet. Oke, di sini kita klik juga. Untuk kuantitinya tadi 10 unit, kemudian kita langsung print labels, kemudian kita isi kuantitinya, kemudian kita klik confirm. Dan nantinya sampai seterusnya itu seperti itu ya teman-teman untuk langkah-langkah mengeprint label tersebut. Nah, kemudian kita coba cek ya salah satu labels yang sudah kita buat. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini untuk print labels yang sudah berhasil. Nah, oke, yang terakhir ini adalah yang table ya, untuk produk table dan untuk kuantitinya adalah 10. Kemudian kita print labels, kita isi kuantitinya, kemudian kita confirm. Nah, oke, nanti akan terunduh. Nah, jika sudah selesai semua dan untuk labels dari inventory adjustment ini sudah selesai, maka selanjutnya itu tugas saya sebagai supervisor telah selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemi Mosapudija dengan CP096. Nah, di sini saya bertugas sebagai supervisor 2, yaitu role CP096 Rahel. Nah, tugas dari supervisor yang kedua yaitu melakukan analisis terhadap hasil reporting dari modul inventory sendiri. Untuk langkah yang pertama yaitu kita langsung saja login Odo menggunakan akunnya yang dibuat staff IT, langsung ke inventory, lalu ke reporting, lalu ke move story. Nah, dari move story untuk mencari hasil reporting kita langsung saja menggunakan filters atau menggunakan group by, lalu menggunakan langsung saja pilih produk. Kemudian kita klik nama produk berdasarkan skenario kelompok kita. Di sini saya mengetik invent in 04. Langsung saja kita klik.
Nah, di sini bisa dilihat produk-produk dari hasil reporting inventory kelompok 4 sesuai skenario. Langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama ada Office Design Software. Nah, di sini terdapat tanggal, lalu waktunya, jamnya, lalu di sini nama produk, location produk, dan juga quantity dari produk tersebut. Lalu terdapat status done yang berarti selesai. Kita langsung ke produk yang kedua. Contohnya di sini ada corner desk right. Nah, di sini sama seperti yang tadi, terdapat tanggal, waktu, juga location dari produk, lalu ada quantity dari produk. Di sini quantity-nya 10 unit, lalu statusnya done atau sudah berhasil. Lalu contoh yang ketiga, sama di sini terdapat tanggal, yaitu tanggal 4 bulan 4 tanggal 30 2023, lalu ada location produk dan juga unitnya 20 unit, lalu statusnya sama sudah selesai atau done. Nah, produk selanjutnya ada cable management box. Di sini terdapat tanggalnya sama seperti tadi, lalu ada location dari produk dan juga quantity dari produk. Nah, contoh selanjutnya ada office share. Nah, office share sama seperti produk-produk sebelumnya. Nah, di sini produk-produk terdapat 10 produk yang sudah sesuai dengan skenario dari kelompok 4. Nah, selain itu, movie history juga bisa dilihat dari Vivot. Langsung saja kita klik. Nah, Vivot sendiri berisi nama produk dan juga count atau entry, sudah berapa produk itu di entry, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.